mendapatkan keberkahan dari kawan atau guru. Kalau kita berteman dengan orang baik, kita akan kecipratan kebaikannya. Kita akan mendapatkan keberkahan dari guru atau teman yang baik. Kalau kita punya seorang guru, punya seorang mursyid, lama kita belajar dengan bersahabat dengan beliau, lama kita berteman, lama kita mengaji dengan beliau, nampak-nampaknya di dalam diri kita ini tidak terjadi perubahan yang signifikan. Selama ngaji sama Ustaz itu nampaknya ya kata dia, ini aku gak ada perubahan, ya aku tetap begini ya begini gitu. Bapak Ibu, ini diperingatkan oleh ulama-ulama kita bahwa keberkahan yang akan kita dapatkan itu bisa jadi bukan semasa teman kita hidup atau semasa guru kita hidup. Keberkahan itu bisa muncul nanti kemudian. Kalau itu bisa jadi setelah guru atau teman kita itu sudah meninggalkan dunia, baru nampak terjadi perubahan terhadap diri. Kalau dalam istilah tarikat ini Bapak Ibu ada namanya khodam. Khodam ini pembantu mursyid. Jadi apa yang disuruh oleh mursyid, khodam ini selalu mengerjakan. Selama dia berkhidmat, berkhodam dengan tuan guru ini, dia biasa-biasa aja Pak. Biasa-biasa. Gak ditengoknya misalnya ada perubahan signifikan, karena ditengoknya di tempat lain, ada orang berkhodam berkhidmat dengan gurunya yang luar biasa, bisa ngobatin orang katanya, sementara dia enggak, bisa mencari barang yang hilang. Ditengoknya kawan sebelah itu, jadi dia merasa, aku kok gini-gini aja, apa aku nggak dapat berkahnya? Jangan begitu Bapak-Bapak. Bisa jadi setelah nanti guru kita itu wafat meninggalkan kita, baru muncul hal-hal yang seperti demikian. Kadang-kadang ini kembali saya mengingatkan kepada kita semua, kemuliaan seseorang itu bukan diukur dari bagaimana dia bisa menguasai dan mendapatkan hal-hal yang gaib-gaib itu Bapak Ibu. Kalau kita berkhidmat, berguru kepada seorang guru, lalu kita stabil, ibadah kita istiqomah. Ini kata para ulama, istiqomahnya seseorang dalam beramal, walaupun dia tidak mendapatkan perkara-perkara yang aneh-aneh itu. Apa itu perkara yang aneh-aneh? Yang keramat-keramat itu. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang di atas udara. Kadang-kadang dia ceritakan pula badannya ini, raganya ini bisa berada di berbagai macam tempat, ya kan? Ada tuh Pak dengar cerita itu. Ya itu memang ada Bu, memang ada. Nah, kalau kita sudah ngaji rutin misalnya dengan seorang guru, nggak kita dapatkan yang itu Pak, kita jangan merasa bahwa kita ini nggak dapat berkah. Jangan-jangan berkah itu nanti bisa kita dapatkan setelah guru kita wafat, atau dengan istiqomahnya kita beramal. Itulah Pak keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Itulah keramat kita. Cuman kan orang zaman sekarang ini kan begitu penilaiannya. Kalau gurunya enggak jago katanya, enggak jago tuh cuman enggak jago Bapak Ibu. Nah itu tadi, kalau enggak nampak keramatnya, wah ini dia bilang gurunya ini
berarti belum sakti. Dan ini banyak nih Pak. Kok kenapa ngaji ke sana, ke pasar satu sana? Oh, itu tuan gurunya jago. Jagonya kayak mana? Belum lagi kami duduk, udah tahu dia mau kami apa. Cuman tuh, udah disiapkan teh manis. Oh, dia jago lah dia. Disiapkan teh manis, Pak Sholat. Oh, di sana ngaji. Gurunya itu nanti kalau kita misalnya ngasih duit cepet, bisa beranak tuh cepet itu. Wah, ini pasti rame Pak pengajiannya, rame. Sementara ada guru di kampung itu ngajarnya ngajar kitab Fathul Qorib, ngajar kitab Al-Husunul Hamidiyah, ngajarnya kitab Ihya Ulumuddin. Sepi. Kenapa? Karena dia beranggapan guru yang hebat itu adalah guru yang macam tadi, yang jago tadi. Ini keliru Bapak Ibu. Kadang-kadang guru-guru yang mengajar kitab-kitab itu Pak, bukan gak ada keramatnya, tapi dia gak mau menunjukkannya kepada orang. Guru-guru dulu Pak, kalau bawa anak bayi demam, dipegang aja kepalanya kan Pak. Bukan dia bisa menghilang. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah. Makanya kuliah subuh nih, ya ini sakit aja lah agak banyak. Kalau di tempat-tempat lain sepi. Kenapa? Karena ngajinya wudu, sholat. Yang di sana kenapa rame? Ngajinya ngaji yang gaib-gaib. Oh, mencari keberadaan Allah di dalam diri kita. Oh, Tuhan tuh nanti ada di sini. Sekali zikir, sholat tak ke masjid. Yang membatalkan wudu dia nggak tahu. Tapi karena di sana gurunya katanya hebat, nah rame-rame lah orang ke sana. Ini hati-hati, keliru. Hati-hati memilih guru, memilih teman. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, bahwa Ustaz, bagaimana kalau hari ini kami nggak dapat memperoleh teman yang macam Ustaz ceritakan itu? Ya Ustaz, kadang ilmunya tinggi tapi amalnya kurang. Ada ilmu tinggi, ada amalnya bagus, makrifatnya enggak. Atau tiga-tiganya enggak ada. Satu kampung itu bejat semua, cuma awak lah yang kemasukin. Kira-kira begitu. Macam mana sikap kita Bapak Ibu? Yang paling baik itu keluar dari tempat itu, cari tempat lain yang bisa kita untuk taat kita di situ. Karena udah nggak bisa lagi. Kalau kita bertahan di situ, nanti akhirnya kita yang akan terikut. Ya kira-kira gini lah, di kampung kubur itu, tahu Bapak kampung kubur, kampung Kelir, itu kan sarangnya narkoba itu. Kalau kita bertahan terus di situ, rajin pun awak sholat, besok dilemparkan orang untuk narkoba untuk situ, awak kona. Kira-kira begitu gambarannya. Atau kalau kita nggak punya teman sesuai dengan kriteria ini, beruzlah. Apa tuh beruzlah? Itulah suluk saya bilang. Suluk. Aku pernah kali Ustaz di kampung nih, Ustaz, di Deli Tua, di kampung bawah nih. Hancur kali kehidupan Ustaz. Aku cari teman, cari guru, nggak ada Ustaz yang buat aku tenang. Pergi ke suluk ke Basilan. Ambil 10 hari. Di situ nanti jumpa tuan guru, jumpa teman-teman yang baik itu, yang amalnya, yang ilmunya, yang makrifatnya itu Bapak Ibu sudah lebih baik dari kita. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan salah memilih sahabat, jangan salah memilih teman. Sahabat yang dimaksud di sini adalah jangan salah memilih guru, jangan salah memilih teman kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan bermanfaat.